Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, Baik, apa kabarnya nih Pak? sehat. Bapak, jika kita flashback nih ya Pak ke belakang dari awal didirikannya Bina Swadaya sampai pada saat ini, ada banyak program yang telah dijalankan oleh Bina Swadaya. Nah, dari program tersebut ada beberapa kerap kali kita melakukan kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah. Yang pada umumnya kita tahu kalau LSM itu justru anti pemerintah ya Pak? Gitu dong. Oh tidak. Nah, saya juga sempat mendengar kedekatan Bapak bersama Bapak Emil Salim yang katanya beliaulah yang mengubah pandangan Bapak dari LSM Mandiri menjadi LSM yang berhubungan baik dengan pemerintah. Nah, sebelum Bapak bercerita tentang sosok beliau, boleh sedikit diceritakan Pak bagaimana awal mula Bapak bertemu dengan beliau? Ya, pertama-tama tentang LSM dulu. Dulu LSM itu disebut sebagai organisasi non-pemerintah. Nah, organisasi non-pemerintah itu memberikan kesan seolah-olah anti. Jadi memang pernah ada istilah non dan co ketika terjadi pendudukan Belanda. Nah, itu ada masyarakat Indonesia itu terbelah. Ada yang co artinya mendukung pendudukan Belanda, tapi ada yang non, anti pendudukan Belanda. Nah, ketika istilah non dipakai untuk non-governmental organization atau organisasi non-pemerintah, ini memberikan kesan anti pemerintah. Nah, oleh karena itu pada tahun 78 saya mengusulkan dalam suatu pertemuan sekretariat Bina Desa di Jawa Tengah itu supaya istilah organisasi non-pemerintah diganti dengan LSM. Karena tujuan daripada organisasi dan asalnya memang dari pemerintah, dari swadaya masyarakat. Nah, maka kami gunakan istilah lembaga swadaya masyarakat. Nah, Pak Emil tertarik dengan itu. Beliau itu aktivis ya. Beliau guru besar, kemudian aktif di banyak organisasi. Sering kami ketemu di dalam pertemuan-pertemuan. Dan waktu itu saya sebagai sekjen dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia sering bertemu Pak Emil. Nah, ketika beliau mendengar bahwa istilah non pemerintah diganti dengan LSM, beliau mengutus Ibu Irna Witular untuk ketemu saya. Boleh enggak istilah LSM dipakai untuk di Undang-Undang Lingkungan Hidup? Waktu itu beliau menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Jadi kami lebih dekat lagi dengan beliau karena beliau sangat mendukung kehadiran LSM, termasuk di lingkungan hidup, bahkan dimuat di dalam undang-undang. Itu sebenarnya latar belakang kami semakin dekat dengan Pak Emil. Berarti awal mulanya karena sering pertemuan ya Pak? Ya. Dari pertemuan itu. Saya juga sempat mendengar Pak, Bapak pas saat bertemu dengan Pak Emil katanya Bapak sedang menjalankan suatu program menghentaskan kekeringan, kurang lebih seperti itu ya Pak? Ya, betul. Ya, nah di sini sangat menarik Pak, bagaimana pada saat itu bisa terjadi kekeringan di Kota Karawang yang menyebabkan kekeringan itu terjadi. Kita penasaran tuh Pak, emang gimana sih Pak kondisi Karawang pada saat itu? Ini kan Karawang itu suatu wilayah yang dikenal sebagai gudangnya beras Indonesia, Karawang. Tapi tiba-tiba ada berita bahwa ada kelaparan di daerah Karawang itu, surat kabar itu ribut begitu. Nah, kemudian banyak orang yang memperhatikan bagaimana mungkin gudangnya beras kok terjadi penduduknya itu kelaparan, kemiskinan dan kelaparan. Nah, kemudian ada banyak yang mau menolong rakyat di situ, termasuk tidak hanya di dalam tapi juga dari luar negeri. Nah, itu Bina Swadaya diminta oleh suatu lembaga dari Amerika, namanya Catholic Relief Service, didukung oleh USAID, United States International Development begitu, untuk memberikan bantuan makanan kepada penduduk yang kelaparan. Nah, Bina Swadaya diminta melakukan itu. Ini suatu permintaan yang kedua. Sebelumnya dulu banjir di Lamongan itu juga kami diminta oleh mereka sekitar 10 tahun sebelumnya gitu. Ini sekarang ini terjadi di Karawang.
kami lakukan itu dan itu sukses. Masyarakat sangat mengapresiasi lah usaha untuk membantu mereka. Tapi Bina Swadaya tidak mau berhenti di situ. Kita mempelajari, mengevaluasi mengapa terjadi. Ternyata itu kami simpulkan ada dua hal. Pertama, pemerintah membangun bendungan Jatiluhur itu dialirkan di dua saluran besar, yaitu di bagian barat dan bagian timur. Kemudian yang di bagian barat itu masuk ke daerah Kerawang. Harapannya itu bermanfaat bagi mengairi lahan dan sebagainya, bagi penanaman padi. Tetapi tidak, karena air itu mengalir di tempat yang relatif lebih rendah dan lahan penduduk itu di atas beberapa meter, 3-4 meter begitu. Jadi airnya tidak bermanfaat. Air mengalir tenang ke laut, tapi penduduknya tidak bisa memanfaatkan sehingga daerah sana menjadi kering. Itu satu hal. Hal yang kedua, terjadilah suatu proses bahwa penduduk pemilik modal di Jakarta itu menguasai lahan-lahan masyarakat, dibeli dan sebagainya, tapi belum dilakukan suatu upaya katakanlah menanam atau tidak dilakukan, dibiarkan begitu aja. Jadi ada unsur spekulasi. Nah kalau itu dibiarkan, tanah kosong, kemudian muncullah tanaman-tanaman liar, bergerombol menjadi gerumbul begitu. Nah itu menjadi sarang wereng. Jadi kalau penduduk berhasil menanam dan menjadikan padi itu hidup dan berbuah, habis dimakan wereng. Jadi inilah saya rasa dua hal yang terjadi. Maka kami mau menolong supaya hal itu dilakukan, dilawan lah oleh masyarakat. Pertama-tama kami membantu mereka untuk mengangkat air dari bawah ke atas dengan pompa. Sistem pompa. Kami dibantu oleh suatu lembaga dari Kanada dan berhasil, sehingga lalu kami bentuk kelompok-kelompok pemanfaat air. Nah itu kemudian apa yang kami lakukan dan berhasil itu membuat pemerintah, ini apa, siapa ini melakukan itu? Lalu mempertanyakan clearance politik katanya. Jadi Bina Swadaya disuruh membuktikan politiknya apa Bina Swadaya. Bina Swadaya tidak punya politik, saya bilang. Kami hanya mau menolong rakyat yang membutuhkan pertolongan. Tapi mereka tidak puas. Petugas-petugas Bina Swadaya ditangkap, diinterogasi dan sebagainya. Nah itu kemudian terjadilah suatu situasi di mana di sana mengalami kemacetan. Bagaimana hubungannya dengan Pak Emil? Kebetulan kami ini ketemu di pesawat terbang dari Amsterdam mau ke Jakarta, berhenti di Abu Dhabi. Nah, di situ kita turun dari pesawat, istirahat begitu. Tanya, gimana Mas Bambang? Apa yang masalah yang dihadapi? Saya ya bolehlah ceritakan keadaan di mana, di banyak masalah Pak, tapi ini coba mengenai di Kerawang itu saya ceritakan. Baik kalau gitu nanti saya panggil bupatinya. Wah, saya pikir ini benar apa enggak ya? Tapi 1 minggu setelah sampai di Jakarta, saya ditelepon sama asistennya Pak Emil. Pak, ini Pak Bupati Kerawang ada di sini. Bapak diminta Pak Emil hadir. Wih, ini serius ini. Saya datang ke kantor, kita ngobrol. Pak Emil memperkenalkan saya kepada Pak Bupati. Pak Bupati, ini Mas Bambang ini teman kita. Membantu Anda mengatasi masalah-masalah di daerah Anda. Gitu. Pak Bupati sangat senang. Saya diundang pergi ke Kerawang. Naik mobilnya Pak Bupati berkeliling gitu.
kemudian diundang pertemuan dengan dinas-dinas. Ya, kemudian saya cerita apa yang kami lakukan. Malahan dinas-dinas itu, Pak Bambang lain kali kalau mau bikin begitu, tolong dong kami diajak. Nah, kemudian atau tolong proyek-proyek kami diperjuangkan di pusat gitu. Jadi hubungan kami menjadi baik. Tapi sayangnya Pak Bupati tidak lama lagi sudah pensiun di situ, sudah selesai tugasnya. Itu dengan Pak Emil itu hubungannya begitu erat di sana. Pak, ini hal menarik Pak. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan Bapak Emil Salim pada saat itu dan apa yang membuat Bapak Emil Salim tergerak untuk membantu program tersebut? Ya, Pak Emil melihat bahwa organisasi masyarakat, LSM seperti Dinas Swadaya, Wahana Lingkungan Hidup dan sebagainya itu sahabatnya pemerintah. Dan pemerintah itu kalau tidak didukung oleh rakyat ya susah kerjanya gitu. Demikian juga kami merasa bahwa kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan masyarakat itu kan tugas pemerintah. Karena pemerintah itu mendapatkan banyak dana dari masyarakat gitu. Tapi untuk apa kita harus saling menunjuk begitu? Lebih baik kita kerjasama. Nah, disinilah Pak Emil itu menjadi dekat dengan kami karena mindset beliau itu memang perlunya kerjasama antara pemerintah sama masyarakat untuk membangun masyarakat lebih luas. Berarti Bina Swadaya ini tidak terlibat politik sama sekali ya Pak? Ya, istilah politik bagi Bina Swadaya itu artinya orang yang berpolitik itu seolah-olah hanya partai politik. Ya kalau Bina Swadaya ditanya, Bina Swadaya berpolitik? Ya Bina Swadaya berpolitik, semua orang juga berpolitik ketika kita memilih presiden. Ketika kita memilih bupati, itu kan berpolitik. Jadi itu bidang politik tapi tidak berpartai politik. Kalau berpartai politik itu ke arah kekuasaan. Nah, Bina Swadaya tidak melakukan itu. Bina Swadaya bekerja sama dengan semua partai politik sejauh itu ke arah politik pemberdayaan masyarakat. Nah, di situ letaknya. Jadi berpolitik kita itu mengajak sektor publik, entah itu partai politik, entah itu pemerintah, entah itu DPR. Kami sering diajak DPR merumuskan undang-undang dan sebagainya. Itu kan semacam berpolitik juga. Tetapi tidak karena dalam rangka kami mencari kekuasaan, tapi dalam rangka bagaimana itu baik dilakukan untuk masyarakat.